Pernah dengar tentang terapi listrik? Mungkin yang terbayang di pikiran kita adalah adegan film di mana seseorang disetrum, ya kan? Tenang, buang jauh-jauh bayangan itu. Terapi listrik modern atau elektroterapi sebenarnya adalah metode pengobatan super canggih yang menggunakan arus listrik bertegangan sangat rendah untuk membantu tubuh kita pulih. Jadi, ini bukan soal menyetrum, tapi soal menyalurkan gelombang halus ke area tubuh tertentu untuk meredakan nyeri, menstimulasi otot, dan mempercepat penyembuhan. Penasaran bagaimana cara kerjanya dan apa saja manfaatnya? Tonton video ini sampai habis, karena kita akan kupas tuntas semuanya. Sebelum kita lanjut, yuk kita pahami dulu dasar ilmiahnya. Tubuh kita ini sebenarnya seperti mesin biologis yang punya sistem kelistrikan alami loh. Ada arus-arus listrik kecil yang mengatur kerja otot, saraf, bahkan detak jantung kita. Nah, terapi listrik bekerja dengan cara menambahkan sedikit arus dari luar untuk mengoptimalkan sistem yang sudah ada. Tujuannya apa? Pertama, untuk memblokir sinyal nyeri yang dikirim saraf ke otak. Jadi, rasa sakit bisa berkurang drastis dan tubuh jadi lebih rileks. Kedua, arus listrik ini bisa meningkatkan aliran darah ke area yang cedera, membawa lebih banyak oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk penyembuhan. Ketiga, ia bisa membuat otot yang kaku atau lemah berkontraksi secara ringan. Ini penting banget, terutama bagi orang yang lama tidak bergerak, untuk mencegah ototnya mengecil. Dan yang terakhir, terapi ini juga bisa merangsang produksi endorfin, yaitu hormon alami pereda nyeri sekaligus pemberi rasa bahagia. Keren, kan? Sekarang, mari kita kenali beberapa jenis terapi listrik yang paling umum digunakan. Mungkin Anda pernah dengar beberapa istilah ini dari fisioterapis atau dokter. Yang pertama dan paling populer adalah TENS, singkatan dari Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Ini adalah jagoannya untuk meredakan berbagai jenis nyeri, mulai dari nyeri punggung, nyeri sendi, sampai nyeri akibat saraf terjepit. Alatnya seringkali kecil dan portabel, jadi bisa digunakan di mana saja. Selanjutnya ada EMS atau Electrical Muscle Stimulation. Kalau TENS fokus ke saraf untuk meredakan nyeri, EMS ini fokus ke otot. Tujuannya adalah untuk melatih dan menguatkan otot dengan membuatnya berkontraksi secara terkontrol. EMS sering digunakan dalam program rehabilitasi setelah cedera atau operasi, bahkan oleh atlet untuk meningkatkan kekuatan otot mereka. Lalu, ada yang namanya EFC, atau Interferential Current Therapy. Jenis terapi ini menggunakan frekuensi yang sedikit berbeda untuk menembus jaringan tubuh lebih dalam. Makanya, EFC sangat efektif untuk mengatasi nyeri kronis atau masalah yang letaknya jauh di bawah permukaan kulit, seperti nyeri sendi panggul atau punggung bawah yang sudah menahun. Ada juga yang namanya Microcurrent Therapy. Sesuai namanya, arus yang digunakan di sini super-duper kecil, bahkan seringkali tidak terasa sama sekali. Fungsinya bukan untuk kontraksi otot, melainkan untuk merangsang penyembuhan di tingkat sel. Terapi ini bagus banget untuk mempercepat regenerasi jaringan, mengurangi peradangan, dan bahkan populer di dunia kecantikan untuk mengencangkan kulit wajah yang sering disebut microcurrent facial. Terakhir, ada galvanic therapy yang menggunakan arus searah yang lembut. Terapi ini biasanya bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah secara lokal dan membantu penyerapan obat-obatan topikal seperti krim atau gel ke dalam kulit, sehingga efek pengobatannya bisa lebih maksimal. Jadi, setiap jenis punya fungsi spesifiknya masing-masing, disesuaikan dengan kondisi pasien. Lalu, bagaimana sih proses terapi listrik itu dijalankan? Apakah ribet? Sama sekali tidak. Prosesnya sangat sederhana dan nyaman. Pertama-tama, terapis atau fisioterapis akan melakukan pemeriksaan awal. Mereka akan bertanya keluhan Anda di mana, lalu memeriksa area tubuh yang terasa nyeri, kaku, atau tegang untuk menentukan titik yang paling tepat. Setelah itu, langkah kedua adalah pemasangan elektroda. Elektroda ini berupa bantalan kecil yang bisa menempel di kulit. Sebelum ditempel, kulit akan diolesi sedikit gel konduktor. Gel ini penting banget agar arus listrik bisa mengalir dengan lancar dari alat ke tubuh Anda tanpa ada hambatan. Pemasangannya cepat dan tidak sakit sama sekali. Langkah ketiga adalah pengaturan arus. Nah,
Disinilah keahlian terapis berperan. Mereka akan menyalakan mesin dan mengatur intensitas serta frekuensi arusnya. Dimulai dari level yang sangat lembut, lalu perlahan-lahan ditingkatkan sampai Anda merasakan sensasi seperti getaran halus, denyutan lembut, atau sedikit kesemutan. Rasanya nyaman kok. Anda tinggal bilang ke terapis jika sensasinya terlalu kuat atau kurang terasa. Setelah semuanya diatur pas, Anda tinggal rileks selama sesi terapi. Durasinya bervariasi, biasanya antara 10 hingga 30 menit, tergantung pada kondisi dan jenis terapi yang diberikan. Selama itu, Anda bisa sambil duduk atau berbaring santai. Setelah selesai, elektroda akan dilepas dan sisa gel dibersihkan. Biasanya, Anda akan langsung merasakan nyeri yang berkurang dan otot yang jauh lebih rileks. Sensasi kesemutan halus setelahnya itu normal dan akan hilang dengan sendirinya. Manfaatnya apa saja? Banyak banget. Dari sisi medis, manfaat utamanya tentu saja mengurangi nyeri, baik itu nyeri otot, sendi, maupun saraf. Terapi ini juga sangat efektif untuk mempercepat pemulihan dari cedera olahraga, seperti terkilir, keseleo, atau otot yang tegang. Dengan meningkatkan sirkulasi darah dan oksigen, terapi listrik membantu mengurangi peradangan ringan dan mempercepat proses penyembuhan jaringan yang rusak. Selain itu, ini adalah bagian penting dari program rehabilitasi, misalnya untuk pasien pasca stroke atau setelah patah tulang, untuk membantu mengaktifkan kembali otot yang lemah. Tapi, manfaatnya tidak berhenti di situ. Ada juga manfaat tambahan yang bisa kita dapatkan. Karena efeknya yang merelaksasi otot dan meredakan nyeri, terapi listrik bisa membantu mengurangi stres dan kelelahan secara keseluruhan. Beberapa praktisi juga meyakini bahwa peningkatan sirkulasi dapat membantu proses detoksifikasi tubuh. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi, dalam versi kecantikan, microcurrent terapi digunakan untuk perawatan wajah anti penuaan, membantu mengencangkan otot-otot wajah dan merangsang produksi kolagen. Jadi, manfaatnya bisa dirasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Meskipun sangat bermanfaat, terapi listrik tidak boleh dilakukan sembarangan. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan demi keamanan. Karena ini melibatkan arus listrik yang terhubung langsung dengan sistem saraf dan otot kita, harus dilakukan dengan benar. Terapi ini sangat tidak disarankan untuk beberapa kondisi. Misalnya, orang yang menggunakan alat pacu jantung atau pacemaker, karena arus listrik dari luar bisa mengganggu fungsi alat tersebut. Wanita hamil, terutama di area perut dan punggung bawah, juga sebaiknya menghindarinya. Begitu pula orang dengan riwayat epilepsi atau penyakit jantung yang berat. Selain itu, elektroda tidak boleh ditempelkan pada luka terbuka, kulit yang sedang iritasi, atau area sensitif seperti di dekat kepala, jantung, dan organ vital lainnya. Lalu, kapan terapi ini aman dilakukan? Tentu saja aman jika dilakukan oleh tenaga profesional yang terlatih, seperti fisioterapis atau terapis bersertifikat. Mereka tahu persis di mana harus menempatkan elektroda dan seberapa besar arus yang dibutuhkan untuk kondisi Anda. Pastikan juga alat yang digunakan adalah alat berkualitas yang sudah memiliki sertifikat medis. Selama arusnya diatur dengan lembut dan dikontrol sesuai kebutuhan, terapi listrik adalah metode yang sangat aman dan efektif untuk membantu Anda bebas dari nyeri dan kembali aktif. Jadi, sekarang sudah lebih jelas ya tentang terapi listrik. Ini bukan metode yang menakutkan, melainkan sebuah teknologi medis canggih yang memanfaatkan prinsip kerja alami tubuh kita untuk mempercepat penyembuhan. Mulai dari meredakan nyeri punggung yang mengganggu, memulihkan cedera olahraga, hingga membantu rehabilitasi otot, manfaatnya sangat luas. Kalau Anda punya keluhan nyeri atau ketegangan otot yang tak kunjung hilang, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau fisioterapis tentang kemungkinan menggunakan elektroterapi sebagai bagian dari program pemulihan Anda. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan baru bagi Anda semua. Jika Anda suka dengan konten seperti ini dan ingin tahu lebih banyak tentang kesehatan dan metode pemulihan lainnya, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami.
Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat.